Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, saya Zandra Azelia yang akan menemani talkshow hari ini bersama 4 rekan-rekan saya, yaitu Syafa, Ratu, Karen, dan juga Salia. Kita sapa lebih dahulu ya. Halo teman-teman semua. Halo Azel. Halo Azel. Sehat semua ya hari ini. Oke, aku lanjutkan ya. Hari ini akan ada 4 pembahasan yang akan dibawa oleh keempat pembicara kita, yaitu pertama, permasalahan yang melatar belakangi pembentukan Undang-Undang IKN yang akan dipaparkan oleh Saudari Safa. Yang kedua, ialah terkait proses pembentukan Undang-Undang IKN yang akan dipaparkan oleh Saudari Ratu. Ketiga, terkait implementasi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan Undang-Undang IKN yang akan dipaparkan oleh Saudari Salia. Dan yang keempat, terkait materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang IKN. Apakah sudah sesuai dengan materi muatan Undang-Undang? Baiklah, pertama-tama kepada Saudari Safa, bagaimana pendapat Anda mengenai Undang-Undang IKN ini? Apa yang melatar belakangi pembentukan undang-undang tersebut? Apakah memang ada konteks, motif, atau suasana politik tertentu yang mendorong pembentukan Undang-Undang IKN ini? Baik Azel, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, latar belakang utama dari pembentukan IKN ini telah disebutkan dalam bab 1 penjelasan atas IKN, yaitu karena tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengaturan dan ketentuan ibu kota negara di Indonesia. Nah, selama ini undang-undang yang menjelaskan tentang ibu kota negara adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saja. Jadi perlu ada khusus nih yang mengatur terkait regulasi dan ketentuan ibu kota negara. Selain itu, dalam naskah akademik rancangan undang-undang IKN juga dijelaskan bahwa DKI Jakarta selaku ibu kota negara saat ini sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal. Hal ini disebabkan karena semakin pesat pertumbuhan penduduk sehingga menjadikannya tidak terkendali dan juga terjadi penurunan kondisi dan fungsi lingkungan di DKI Jakarta itu sendiri. Ditambah lagi, DKI Jakarta ini memiliki fungsi ganda. Yang pertama itu sebagai daerah otonom provinsi dan yang kedua sebagai ibu kota negara. Yang pada akhirnya fungsi ganda ini mengharuskan tata kelola ibu kota negara ini harus menyesuaikan kondisi DKI Jakarta dan tidak bisa serta-merta diatur secara utuh dan ideal. Nah, permasalahan tersebut muncul karena selain menjadi pusat pemerintahan, DKI Jakarta juga menjadi pusat seluruh aktivitas seperti aktivitas sosial, aktivitas hiburan, perdagangan, jasa keuangan, perusahaan, hingga ke industri pengolahan. Nah, posisi DKI Jakarta yang seperti ini menjadikan timbulnya beberapa permasalahan. Yang pertama, itu peningkatan jumlah penduduk yang pesat. Jadi, terhitung pada tahun 2022, itu jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,64 juta jiwa. Nah, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk ini, maka diperlukan juga pertambahan akan kebutuhan sarana dan prasarananya. Selain itu, peningkatan penduduk di Jakarta juga menimbulkan kemacetan yang berlebih. Nah, tingkat kemacetan yang tinggi ini juga menimbulkan pencemaran udara yang berlebih, sehingga bisa menyebabkan berbagai penyakit pernafasan dan juga penyakit lainnya. Kemudian yang kedua, itu keterbatasan suplai air baku dan penurunan muka tanah. Keterbatasan suplai air baku di Jakarta menyebabkan sebagian besar masyarakat Jakarta menggunakan sumur bor untuk mendapatkan air baku. Nah, penggunaan sumur bor ini menyebabkan terjadinya penurunan tanah mencapai 7,5 sampai 10 cm per tahunnya. Akibatnya, Jakarta sering mengalami bencana banjir. Selain itu juga, penurunan muka tanah disebabkan karena pembangunan di kawasan industri dan juga gedung-gedung tinggi yang menyebabkan ekstraksi air tanah ini secara besar-besaran. Kemudian permasalahan yang terakhir itu adalah potensi ancaman gempa di Jakarta. Jadi Provinsi DKI Jakarta ini seperti yang kita tahu adalah diapit oleh 2 gunung berapi yang statusnya masih aktif. Yang pertama adalah Anak Krakatau dan yang kedua ada Gunung Gede. Selain itu, DKI Jakarta juga masih memiliki potensi tsunami megatrust di selatan Jawa Barat dan juga Selat Sunda. Nah, tingginya potensi terjadinya bencana alam berupa gempa dan juga tsunami ini menjadikan DKI Jakarta merupakan daerah yang rawan akan bencana alam dan tidak aman untuk menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Oke, berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini, dapat kita lihat bahwa daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah sangat berat serta adanya keterbatasan pengembangan lahan, maka tidak memungkinkan lagi bagi Provinsi DKI Jakarta menjadi ibu kota negara yang efisien dan efektif.
itu dibutuhkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah yang lebih aman, modern, berkelanjutan, dan juga berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penatapan wilayah lainnya di Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu Azal terkait latar belakang dari pembentukan undang-undang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Saudari Safa atas penjabarannya yang menarik juga tadi ya, bahwa memang ada banyak yang melatar belakangi urgensi dilakukannya pemindahan ibu kota negara. Lalu selanjutnya materi yang kedua ialah terkait proses pembentukan undang-undang IKN yang akan dipaparkan oleh Saudari Ratu. Untuk Saudari Ratu dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait topik selanjutnya, aku akan jelasin terkait bagaimana sih proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini, dan apakah pembentukannya itu telah sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang yang telah ditempuh. Jadi sesuai peraturan perundang-undangan bahwa dalam pembuatan UU IKN ini tuh memiliki 5 tahapan proses. Yang mana yang pertama itu ada tahapan perencanaan. Dalam tahapan ini tuh diawali dengan pengiriman surat presiden tentang rancangan undang-undang IKN ke DPR. Kemudian setelah itu surat presiden dan draft rancangan undang-undang itu diserahkan ke Menteri, Sekretaris Negara, dan Menteri Perencanaan Pembangunan. Kemudian Kepala Bappenas kepada Ketua DPR RI. Kemudian rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara ini ditetapkan menjadi prolegnas atau program legislasi nasional tahun 2021. Kemudian selanjutnya di tahap kedua yaitu tahap penyusunan yang berkenaan dengan naskah akademik, di mana ini tuh menjadi salah satu syarat wajib, dan dalam bagian latar belakang naskah akademik ini menjelaskan mengapa sih pembentukan rancangan undang-undang ini memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Setelah itu ada yang namanya tahap pembahasan. Tahap pembahasan ini dimulai dari adanya rancangan regulasi undang-undang IKN dalam rapat badan musyawarah sekaligus melakukan pembentukan pansus. Kemudian menetapkan pimpinan dan keanggotaan pansus. Setelah itu DPR menggelar rapat tim perumusan guna membahas sejumlah substansi dari rancangan undang-undang IKN ini. Tetapi sebelum reses, DPR pun nyatanya telah membentuk panitia kerja untuk membahas terkait daftar inventarisasi masalah. Baru kemudian pansus tersebut melakukan studi banding ke beberapa tempat, baik di dalam maupun di luar negeri terkait dengan pembangunan ibu kota negara baru ini. Kemudian yaitu masuk ke tahap pengesahan, di mana tahap ini tuh diawali dengan pansus menggelar rapat pada tanggal 17 Januari selama 1 hari. Dan didapatkan bahwa kesepakatan ibu kota negara ini tuh diberi nama dengan Nusantara, yang selanjutnya berganti menjadi Ibu Kota Nusantara. Nah, setelah itu dalam rapat paripurna DPR RI itu menyetujui terkait rancangan undang-undang tentang ibu kota negara menjadi undang-undang. Dan yang terakhir itu di mana ada yang namanya tahap pengundangan. Dalam tahap ini tuh Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN. Itu ditandatangani sekitar pada tanggal 15 Februari 2022, kemudian disahkan dalam lembaran negara, serta menjadi landasan hukum untuk ibu kota baru. Tetapi sebenarnya dalam praktiknya terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini tuh dianggap masih terdapat kekurangan yang menyebabkan bertentangannya dengan kriteria dan tidak mengacu pada tahapan-tahapan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana undang-undang tersebut itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini tuh menyebabkan banyaknya penolakan dari masyarakat serta pakar hukum, dan selain itu proses penyusunan rancangan undang-undang ibu kota negara ini tuh dilakukan dengan cara tertutup dan hanya melibatkan sekelompok tertentu saja, serta pembuatannya tuh memakan waktu yang cukup singkat. Nah, keterlibatan dan partisipasi publik yang sangat sedikit dalam program legislasi ini tuh seharusnya masyarakat tuh memiliki hak dalam memberikan masukan ataupun saran dalam perencanaan undang-undang ibu kota negara ini sendiri. Jadi mungkin seperti itu sih terkait penjelasan singkat tentang proses pembentukan undang-undang ibu kota negara ini. Sekian, aku kembali lagi ke Azel. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Saudari Ratu. Selanjutnya untuk materi ketiga terkait implementasi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan Undang-Undang IKN yang akan dipaparkan oleh Saudari Salia. Untuk Saudari Salia, dipersilakan. Baik, terima kasih Azel dan teman-teman atas kesempatannya. Asas-asas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terdiri dari 7 asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di antaranya yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Namun UIKN ini pada kenyataannya mendapatkan kritikan karena dianggap belum sepenuhnya memuat asas-asas tersebut. UIKN ini pun sempat diajukan permohonan uji formal sekaligus material ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap telah melanggar beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Di antaranya bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan. Namun, dalam putusan nomor 25 garing PUU strip 20 garing 2022, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah karena dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Apabila dianalisis implementasi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan UU-IKN, yaitu yang pertama untuk asas kejelasan tujuan, dalam pembentukan UIKN dianggap tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan, yaitu mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunannya. Yang kedua, asas kelembagaan atau organ pembentuk. UIKN ini sudah dibuat oleh lembaga yang berwenang yaitu legislatif, dalam hal ini DPR. Lalu yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Dalam materi muatan UIKN, terdapat 44 pasal yang mendelegasikan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut nantinya dalam peraturan pelaksana. Yang mana ini dianggap bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Dalam pembentukan UIKN dianggap tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dalam kenyataannya, kebijakan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur belum melalui kajian yang mendalam, serta juga belum melibatkan pihak yang luas. Lalu, kebijakan pemindahan UIKN tidak mempertimbangkan aspek sosiologis kondisi nasional dan global yang telah menghadapi pandemi COVID-19. Pembentukan IKN ini juga bermasalah secara yuridis karena tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan, sehingga secara normatif UIKN tidak selaras dengan peraturan lainnya yang berkaitan. Lalu yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Berdasarkan hasil survei, perpindahan ibu kota negara mendapatkan penolakan yang tinggi dari masyarakat. Apabila diperhitungkan dari kebutuhan masyarakat, bukan telah terkait urusan perpindahan dan pembangunan IKN, namun kebutuhan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan adalah terkait dengan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Lalu yang keenam, asas kejelasan rumusan. Dalam pembentukan UIKN dan materi muatannya, telah melalui teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, asas keterbukaan. Dalam pembentukan UIKN menuai banyak kontra karena ketidaktransparansiannya dalam perumusan dan pengesahannya. Terdapat 28 agenda dari pembahasan RUU IKN di DPR, namun hanya terdapat 7 agenda yang dapat diakses oleh publik, sedangkan 21 lainnya, informasi dan dokumennya tidak dapat diakses oleh publik. Hal ini pun menimbulkan keraguan kurangnya keterbukaan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat untuk terus serta dalam pembentukan UU IKN. Jadi dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa asas yang belum terpenuhi dalam proses pembentukan UU IKN. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini bersifat kumulatif, bukan alternatif, yang mana artinya terhadap kesemua asas tersebut harus terpenuhi. Satu saja asas tersebut tidak terpenuhi, maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa pembentukan suatu UU tersebut adalah cacat formil. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada Azel selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Salia atas penjabarannya. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu yang keempat, apakah ada permasalahan konstitusionalitas dalam materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang IKN ini? Dan juga apakah materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang IKN ini sesuai dengan materi muatan Undang-Undang yang seharusnya yang akan dijabarkan oleh Saudari Karen. Untuk Saudari Karen dipersilakan.
Baik, terima kasih Azel atas kesempatannya dalam memaparkan materi ini. Izin menjawab. Pemindahan ibu kota negara telah disahkan dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang ibu kota negara. Tanggapan masyarakat terhadap pemindahan ini tentunya bervariasi antara pro dan kontra. Meski pemindahan ibu kota diperlukan mengingat kondisi geografis dan geologis Jakarta yang tidak sehat. Namun, pemindahan ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini menyebabkan UU IKN dianggap cacat formil dan diajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, bentuk pemerintahan daerah khusus tingkat provinsi dan kepala pemerintahannya dinilai tidak sesuai dengan pasal 18 ayat 1 sehingga dianggap inkonstitusional. Implikasi hukumnya terkait dengan administrasi, seperti peraturan perundang-undangan terkait ibu kota yang semula di Jakarta kemudian dipindahkan ke Penajam Pasir Utara. Implikasi dari ambiguitas bentuk pemerintahan ini juga mempengaruhi regulasi yang akan dikeluarkan, apakah menggunakan peraturan daerah atau peraturan menteri. Selain itu, keberadaan kepala otorita yang dipilih oleh presiden tanpa melalui pemilihan langsung juga bertentangan pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pemilihan kepala daerah secara demokratis. Pemindahan ibu kota negara baru yang disahkan melalui UU IKN menimbulkan kekhawatiran terkait partisipasi masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Pemindahan ibu kota negara baru yang kini sudah disahkan lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara yang dalam pembentukannya ternyata setelah dikaji terdapat beberapa unsur yang tidak dipenuhi, seperti partisipasi masyarakat. Padahal aspek partisipasi masyarakat sangat penting karena kita sebagai masyarakat yang kelak akan bersinggungan langsung. Selain itu juga terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti mengayomi yang dirasa tidak dilakukan sebab timbul kekhawatiran dari kepala adat setempat. Pemindahan ibu kota Nusantara ini bersifat inkonstitusional sebab terdapat beberapa peraturan yang menyalahi konstitusi pada pasal 18 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mungkin itu saja dari saya mengenai materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terhadap ibu kota negara. Dengan ini saya kembalikan kepada Azin. Baik, terima kasih Karen atas penjabarannya dan materi keempat kita sudah selesai. Terima kasih atas pemaparannya semuanya, Syafa, Ratu, Karin, dan Salia yang luar biasa sekali ya hari ini. Memang urgensi dilakukannya pemindahan ibu kota negara karena DKI Jakarta ini sudah dinilai tidak optimal dalam mengembangkan peran sebagai ibu kota negara, yang mana ini dipengaruhi faktor pesatnya pertumbuhan penduduk sehingga menjadikan Jakarta ini tidak terkendali yang mengakibatkan kemacetan dan juga terjadinya penurunan kondisi dan fungsi lingkungan karena kebutuhan air yang begitu besar. Juga dipengaruhi adanya potensi ancaman gempa di Jakarta. Namun sayangnya dalam upaya urgensi pemindahan ibu kota ini, pada praktiknya proses pembentukan undang-undang ini dijumpai ketidaksesuaian dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Salah satunya ya karena dianggap tidak memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kemudian juga permasalahan lain yang ditemui ialah tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang IKN ini. Padahal aspek partisipasi masyarakat ini juga dianggap sangat penting karena masyarakat yang kelak akan bersinggungan langsung dengan kebijakan dari pemerintah tentang undang-undang IKN ini. Mungkin hari ini sudah selesai pula penjabaran kita. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.